Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat asli yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur pada Allah masih diberikan kesempatan untuk kembali beraktivitas, untuk kembali beramal saleh dari hari ke hari, untuk kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk memaksimalkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah. Di antaranya yang kita perlu syukuri adalah kita masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilm, belajar, menuntut ilmu tentang agama ini. Di antaranya pembahasan kitab Al-Hubbu Fillah wa Huququl Ukhuwah yang sedang kita bahas. Teman-teman, di pertemuan terakhir, di episode sebelumnya kita sudah mulai membahas tentang hak lisan dalam persaudaraan. Jadi apa yang harus kita berikan kepada saudara kita lewat lisan kita, gitu ya. Dan itu menjadi hak saudara kita. Masih dalam pembahasan yang sama dengan tema yang sama, yaitu hak lisan dalam persaudaraan. Baik, kita mulai, kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa min dzalika an yukhbirahu bi mahabbatihi lahu. Di antara hak lisan dalam persaudaraan adalah kita mengungkapkan kepada saudara kita yang kita cintai karena Allah. Ya, kita ungkapkan kalau kita cinta kepadanya karena Allah. Ya. An Anas ibn Malik qala marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu nas. Suatu kali dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada salah seorang melintasi Nabi, kemudian di situ juga banyak orang yang lain. Faqala rajulun mimman indah. Orang tadi berkata kepada yang bersamanya, inni la uhibbu hadza lillah. Sungguh aku mencintainya karena Allah. Kemudian Nabi bertanya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamtahu? Apakah kamu memberitahu kepadanya kalau kamu cintai kepadanya? Qala la, saya enggak memberitahu itu ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, qum ilaihi fa'alimhu. Berdiri, kasih tahu dia kalau kau cinta karena Allah, cinta kepadanya karena Allah. Wa qama ilaihi fa'alamahu. Faqala ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Thumma qala thumma raja'a fasalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima qala. Faqala an-nabi anta ma'a man ahbabta wa laka ma ihtasabta. Kemudian orang tadi datang mengungkapkan kecintaannya kepada saudaranya tadi. Kemudian dibalas, habbakalladzi ahbabtani lahu. Nah, ini teman-teman, ungkapan kalau ada yang datang kepada kita kemudian mengatakan ana uhibbuka fillah. Aku cinta kamu karena Allah. Jawabannya dalam bahasa Arab adalah habbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga engkau dicintai oleh yang kau mencintaiku karenanya. Itu maksudnya semoga kau mencintaimu. Semoga Allah mencintaimu, kira-kira gitu. Ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Baik. Karena kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, karena kamu akan bersama yang kau cintai. Makanya teman-teman, kita pastikan cinta kita, loyalitas kita hanya kepada orang-orang beriman. Kita ingin dibangkitkan bersama orang-orang beriman, orang-orang soleh di dunia. Makanya kalau ada orang ahli ilmu, kita sampaikan kepadanya, uhibbuka fillah Ustaz, wallahi, atau inni uhibbuka fillah Ustaz, saya mencintaimu karena Allah. Nah, nanti orang yang disebut seperti itu, dikatakan dia kepadanya seperti itu, menjawabnya, ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga engkau dicintai oleh yang engkau cintaku karenanya. Maksudnya oleh zat yang engkau mencintaiku karenanya. Maksudnya oleh Allah.
Wa anil Miqdam ibn Ma'di karbun anin karba anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba rajul akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu. Kata Nabi, kalau seseorang mencintai saudaranya, hendaklah ia memberitahunya kalau dia mencintainya karena Allah. Wa inna ma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ikhbar li'anna dzalika yujibu ziyadata hubbihi. Ziyadatul hub. Karena kenapa kata Nabi harus disampaikan? Yang demikian kata Nabi mampu menambahkan kecintaan di antara mereka. Fa in arafa annaka tuhibbuhu habbaka bittaba' la mahala. Kalau dia tahu bahwa sesungguhnya kau mencintainya, orang tadi yang kita bilang kepadanya kalau kita mencintai karena Allah, dia akan mencintai kita, mencintai orang yang mengatakan tadi itu karena bittaba', ya karena tabiat. Maksudnya tabiat tuh gini. Ya karena kau cinta kepadaku, aku cinta balik gitu kepadamu. Fa idza arafta annahu aidan yuhibbuka zada hubbaka la mahala. Dan kalau kita tahu, kita yang contohnya saya mengatakan kepada saudara yang saya cintai, aku mencintaimu karena Allah. Orang tadi mencintai saya dengan membalas cintanya. Kemudian saat saya tahu kalau dia mencintai saya akan bertambah cinta kepada dia, gitu kira-kira. Ya. Fala yazalul hubbu yatazayad minal janibaini wa yatadha'af. Dan gitulah. Kecintaan itu akan saling menguat dan bertambah dari dua belah pihak. Wa tahabub bainal muslimina matlubun fi syara' mahbubun fid din. Saling mencintai antara orang-orang beriman itu, orang-orang Islam itu adalah hal yang sangat dianjurkan dalam syariat dan yang paling dicintai dalam urusan agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum idza fa'altumuhu tahabbtum fashus salama bainakum. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian, kata Nabi, sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi? Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Baik, itu tadi ya. Jadi di antara hak lisan kita dalam persaudaraan itu kepada saudara kita, ya kita ungkapkan kecintaan kepadanya. Baik, kemudian di antara hak lisan juga adalah wa min dzalika an yad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi fi ghaibatihi wa huduri. Hendaklah dia memanggil dengan panggilan yang paling ia sukai, yang paling saudara yang sukai. Ya, makanya jangan manggil saudara yang dicintai karena Allah itu dengan panggilan-panggilan kasar atau panggilan kotor atau panggilan yang buruk ya. Makanya kata Umar bin Khattab, ada 3 hal yang bisa menggambarkan sifat kecintaan saudaramu kepadamu. Pertama, antusallim alaihi idza laqitahu awalan. Kau yang memulainya dengan salam kalau kalian saling berjumpa. Wa tuwassilahu fil majlis. Kemudian kalau kalian ada di sebuah majlis, kau memberikan keluasan buat dia duduk. Wa tad'uhu bi ahabbi asma'i. Kemudian memanggil dengan nama terbaik yang ia suka. Ya, panggilan akrab yang paling baik ya, yang dia suka. Juga diantaranya, diantara hak lisan dalam persaudaraan adalah antusni alaihi bima ta'rifu min mahasini ahwali. Kau memuji kebaikan-kebaikan yang kau tahu dari dirinya. Wa akkada min dzalika an tuballighahu thana'an man athna alaihi ma'a izharil farh. Juga diantara kebaikan juga, ya termasuk kebaikan juga artinya kau sampaikan kepada orang yang kau cinta itu bahwa orang lain memuji kebaikanmu gitu, saudaraku. Sambil menunjukkan sikap atau menunjukkan kesenangan, senang gitu ya. Fa inna ikhfa'a dzalika mahadul hasad. Karena menyembunyikan itu buah dari hasad atau itu bagian dari hasad. Wa dzalika min ghairi kadzibin wal ifrat. Juga enggak boleh bohong, enggak boleh terlalu lebay gitu ya. Fa inna dzalika min a'dhamil asbab fi jalbil mahabbah. Karena seandainya gini, kita ketemu tokoh atau teman kita yang lain, terus
teman orang atau orang ini memuji-muji saudara kita yang kita cintai karena Allah. Nah, kita harus kasih tahu itu. Tadi aneh ketemu fulan, dia bilang dia kangen banget sama antum. Katanya kalau ketemu mau janjian kalau ada waktu luang, dan dia sayang banget kan, dia tahu banget kebaikan antum, antum begini, antum. Wah, itu membuat orang tambah cinta, tambah senang gitu ya. Baik. وعظم من ذلك تأثيرا في جلب المحبة الذب عنه في غيبته مهما قصد بالسوء أو تعرض لعرضه بكلام صريح أو تعريض فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة وتبقيت المنعنة وتغليظ القول عليه والسكوت عن ذلك موغر للصدر ومنفر للقلب والتقصير في حق الأخوة. Juga diantara sebab terbesar dalam memberikan atau dalam upaya mengambil simpati dan kecintaan itu adzabu anhu fi ghaibatihi. Ya, adzabu anhu fi ghaibatihi itu maksudnya apa namanya? Membuang ya, atau adzabu anhu itu mengusir gitu ya, menghilangkan kezaliman dan lain sebagainya. Artinya dia menjaga saudaranya itu dari kalimat-kalimat yang kurang baik. Ya, adzabu anhu fi ghaibati. Wa bidzalika ta'lim an-nasihah. Ya juga diantaranya ya menolong saudaranya dengan memberikan nasihat gitu ya, kira-kira. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, ad-din an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Agama ini adalah nasihat, kata Nabi, liman ya Rasulullah? Rasul menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa amatihim. Agama ini nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin, dan untuk kalangan umum, orang-orang muslim biasa. Bikhasa idza stansaha al-akhu akhahu wajib alaihi an yakhlusa lahu an-nasihah. Terlebih kalau ada saudaranya minta dinasehati. Nah, ini teman-teman, kalau ada saudara kita yang mau minta dinasehati itu jangan menganggap, aduh saya nggak pantas nasihatin kamu. Pergi aja ke orang lain yang bisa, yang lebih alim, yang lebih soleh dari saya, yang mungkin lebih berhak menasehati orang sepertimu. Dan seperti itu jangan dilakukan. Kenapa? Kan dia datang kepada kita yang dipercaya untuk menasehati dia kan. Maka berikan nasihat seburuk apapun kondisi kita, seberantakan apapun sesuatu yang kita rasakan dalam diri kita, nasehatin. Misalkan teman datang kepada temennya gitu ya, ini gimana ya akhi, aneh udah 3 bulan gak baca Al-Quran. Nah, padahal antum gak baca Al-Quran 5 bulan, berarti kan lebih parah kan. Tapi bukan begitu caranya. Ya, tetap nasihati sekalipun kondisi kita berantakan. Kenapa? Dia sudah datang mempercayai kita untuk memberikan nasihat, makanya jangan dikecewakan. Gitu ya. Makanya nasihat pun harus disampaikan di tempat-tempat khusus, bukan di halayak ramai. Karena yang demikian itu mampu mencederai rasa cinta. Ya, nggak boleh kita mengolok-olok menasehati, karena kalau menasehati di depan orang banyak itu kan mungkin sama dengan menjatuhkan kehormatan saudara kita di halayak ramai gitu loh. Kayaknya jauhkan itu. Imam Syafi'i di antara orang yang tidak suka dinasehati di halayak ramai, di depan umum. Bahkan beliau menulis satu syair atau beberapa bait syair, kata beliau, ta'ammadni binushika finfiradi wa jannibni nasihata fil jamaah. Ayo, kalau mau nasihati saya, nasihati di tempat yang tertutup, yang private gitu ya. Jangan sekali-kali kamu menasihati aku dalam kondisi ramai. Fa inna nusha bainan nasi naw'un min at-tawbihi la arda istima'ahu.
istima'ah. Karena nasihat itu bagian dari ya mengkritik, menyalahkan gitu ya. Dan aku nggak suka itu mendengarnya di hadapan rakyat, di hadapan orang ramai. Fa in khalaftani wa asaita qawli fala tajza idza lam tu'ta ta'ah. Ya kalau mau nasehatin dan nggak harus langsung berhasil gitu ya. Makanya pastikan kalau kita mau menasehati di tempat-tempat khusus. Maksudnya jangan dalam kondisi ramai di depan jamaahnya. Misalkan nih ada ustadz, salah satu ustadz lagi ceramah dan temennya juga lagi datang ke situ lah. Tiba-tiba ustadz penceramah yang itu temennya berbuat kesalahan. Padahal dia lagi ngajar di situ. Kemudian dengan langsung temennya tadi mengatakan kamu salah, nggak boleh kayak gitu. Wah itu mah langsung bubar pertemanan itu. Di depan sahabatnya gitu, nggak mungkin orang terima kayak gitu disalah-salahin begitu ya. Makanya kalau ada orang yang mau minta dinasehati, nasehatilah di tempat-tempat terbatas, bukan di depan publik atau khalayak umum. Baik, qala Abu Darda, "Idza taghayyara akhuka wa hala amma kana alayhi fala tad'hu li ajli dhalik. Fa inna akhaka ya'uju maratan wastaqimu maratan." Juga kata Abu Darda, kalau saudaramu kondisinya berubah tiba-tiba, ya, kemudian ada kerenggangan antara dirimu dengan dirinya. Kata Abu Darda, jangan ditinggalin gara-gara itu. Karena sesungguhnya saudaramu itu kadang semangat, kadang lurus, kadang istiqomah, kadang futur, ya wajar manusiawi. Maka ketika lagi futur jangan ditinggalin. Ah udahlah, ini orang enggak, tetap ajak dia ke majelis ilmu, ajak dia dalam amal soleh, dalam kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain. Bukan malah udah dia biarin aja, dia lagi butuh hibernasi kali. Udah biarin aja, dia mungkin dia lagi mau menyendiri, enggak kayak gitu. Ya, kasihan kalau kayak gitu. Baik, wahaka an akhawaini min as-salaf inqalaba ahaduhuma an istiqamah faqila li akhi. Ini ada sebuah kejadian. Singkatnya, salah satu temennya itu enggak soleh lagi lah gitu. Kembali kepada jalan-jalan sebelumnya gitu ya. Mungkin dia anak hijrah gitu. Terus tiba-tiba semangat belajar, tiba-tiba mangkir lagi atau futur lagi. Nah, ada terjadi itu di zaman salafus saleh. Kemudian orang-orang bilang, kenapa enggak kamu ini aja, enggak kamu boikot aja orang ini? Faqala, dia menjawab apa? Ahwaju ma kana ilayya fi hadha al-waqt lima waqa'a fi akratihi an akhudha biyadihi. Ini yang paling aku butuhkan kali ini untuk menolong dia adalah menanggapinya, mengambil tangannya untuk saya tarik, untuk saya selamatkan. Ya. Dan saya harus berlemah lembut. Nggak boleh malah kasar, makin kabur. Kata beliau, wa atalattafu lahu fil mu'atabah. Kalaupun harus menyalahkan, harus mengkritik, mengkoreksi, aku akan sangat memilih diksi yang pas. Aku akan sangat memperhatikan waktunya gimana. Aku akan sangat memperhatikan di mana saya dan kapan dalam yang pas momentumnya untuk menasihati orang ini. Kemudian setelah itu aku berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan kondisinya dalam kondisi yang lebih baik. Jadi itulah teman-teman. Jadi kalau ada saudara kita yang menjauh, enggak serta-merta udahlah tinggalin aja. Toksik, pertemanan toksik lah, apalah, jangan kayak gitu. Dia akan semakin jauh. Siapa yang bertanggung jawab kalau dia semakin jauh ya kita. Ya makanya jangan malah langsung aja ya kalau ada sesuatu yang mau dievaluasi ke saudara, ke teman kita gitu ya. Baik, wal qarib yang bagi an la yahjura min ajli ma'siyatihi. Teman dekatnya nggak boleh memboikot gara-gara kemaksiatan. Ya, teman dekatnya memboikot, sono nggak usah temenan lagi kita. Kenapa? Karena kewajiban dia harusnya malah menasehati. Karena kedekatan itu, makanya Nabi mengatakan, Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 216, "Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun." Kalau kalian ya bermaksiat kepadaku, maka katakanlah aku akan
berlepas diri dari amalan kalian, bukan dari kaliannya. Makanya kalau teman-teman pernah dengar, yang harus kita benci itu kemaksiatannya, bukan pelakunya. Nah, itu hampir sama. Itu hampir sama maksudnya. Baik. Wa kadza tafriq bainal ahbab ma'a muhab bisyaitan dan lain sebagainya. Enggak boleh juga kita memisahkan dua orang yang saling mencinta. Itu mah kerjanya setan. Makanya setan itu di antara target operasinya adalah suami istri. Dan sebuah keberhasilan bagi mereka jika suami istri itu dua orang yang pasangan sah ini, suami istri yang nikah dengan akad yang sah, bercerai. Itu pencapaian setan tertinggi. Ya, setan akan senang bahkan dapat lencana, mungkin dia akan dapat bintang 1 atau beberapa gitu dari iblis. Karena dia berhasil memisahkan dua orang yang saling mencintai. Makanya kita nggak usah dengerin setan. Kalau ada sesuatu yang janggal dari saudara kita, samperin aja. Tanya gimana, apa. Daripada setan yang membisiki, nanti kemudian terjadi apa yang kita tidak inginkan. Juga teman-teman, di antara hak lisan dalam bersaudaraan itu adalah mendoakannya, baik ketika bersamanya masih hidup atau setelah meninggal. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malaku walaka bimithli. Ini hadis ma'ruf. Kata Nabi, tidaklah setiap seorang muslim berdoa untuk saudaranya dan saudaranya nggak tahu, itu sama seperti atau nanti akan diutus malaikat yang selalu mengucapkan, dan bagimu apa yang kamu doakan, dan bagimu apa yang kamu doakan, walaka bimithlin. Jadi makanya teman-teman, jangan lupa doain saudara kita, jangan doa kita terus gitu. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita mendoakan saudara kita. Itu artinya doa itu kembali dibalikkan oleh malaikat. Bagimu juga apa yang kamu doakan buat saudaramu. Bagimu juga, misalkan gini. Saya tahu atau kita tahu ada teman kita mau beli mobil baru. Misalkan ya Mercy lah, katakan gitu ya. Kita tahu hajat saudara kita ini, dia mau beli Mercy baru gitu ya. Kita doain. Kenapa? Karena malaikat nanti bilang gini, bagimu juga. Berarti kan bagi kita Mercy baru gitu loh. Ya meskipun entah kapan Allah ijabahnya gitu ya. Tapi maksudnya semua doa yang kita lantunkan untuk saudara kita kembali kepada kita sendiri. Gitu ya. Qala an-Nawawi rahimahullah fi hadha fadlu du'a li akhi muslim bi dharri walau da'a li jama'atil muslimin hasala hadhihi al-fadilah walau da'a li jumlatil muslimin fadh-dhahir husuluha aidan. Kata Imam Nawawi, ya inilah keutamaan doa, mendoakan orang lain. Ya, mendoakan orang lain, apalagi mendoakan orang-orang beriman seluruhnya. Makanya kalau kita doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu sejati kita lagi doain orang-orang muslim dan mukmin di seluruh dunia. Ya, yang meninggal, yang mati, yang sudah wafat, sama saja. Wa kana ba'dus salaf idza arada an yad'u li nafsihi yad'u li akhihi al-muslim bi tilka ad-da'wah. Sebagian salaf kalau ingin berdoa buat kebaikan dirinya, dia akan berdoa itu sebelum buat dirinya, tapi buat saudaranya dulu. Li'annaha tustajabu wa yahsul lahu mithliha. Ja'a fi tarikh Baghdad al-Khatib bil-Baghdadi fi tarjamat at-Tayyib Ismail ibn Hamdun ahad al-qura' al-mashhurin. Qala kana li Abi Hamdun sahifatan fiha maktubu 300 min asdiqaihi kana yad'u lahum kulla laylah fatarakahum laylatan fanam faqila lahu fi nawmihi ya Aba Hamdun lima lam tusrij masabihaka al-laylah qala faqa'ada fa'asraj fa'akhadha as-sahifata fada'a liwahidin hatta farag. Ini kisah Masya Allah nih. Ada seorang namanya Abu Hamdun, dia punya saudara yang dia cintai karena Allah gitu ya. Bahkan nggak cukup, dia punya catatan namanya 300 orang nama saudaranya plus binnya, Masya Allah. Nah, setiap malam Abu Hamdun ini sering membiasakan diri menyebutkan nama saudaranya satu persatu, itu dia mintakan kepada Allah. Ya, maksudnya dia doain buat 300 saudaranya ini.
Masya Allah nggak teman-teman tuh. Sampai suatu kali dia ketiduran malam-malam, dimimpiin sama Allah. Wahai Abu Hamdun, kenapa kamu belum doa malam ini? Dia langsung bangun, kemudian nyalain lampunya, lampu temploknya mungkin untuk pencahayaan. Dia bacain lagi satu-satu dari nama saudara-saudara yang berjumlah 300 itu. Masya Allah teman-teman. Sekarang pertanyaannya, seberapa sering kita doain saudara kita? Gitu ya. Makanya eh, itu mungkin yang perlu kita renungi lagi lah ya. Seberapa sering kita doain, kita muji saudara kita dan lain sebagainya. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa kami sampaikan. Insya Allah bertemu lagi di episode yang akan datang, masih dalam pembahasan kitab yang sama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.